Loh, pada kemana ini semua? Ya, kami di sini. Malah ngumpet. Sini perkenalan dulu. Aduh, iya. Halo. Sebelumnya, kenalin kita satu persatu dulu yuk. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Raka Mardasa Putra dengan NIM 080. Next. Saya Felix Boy Cakrabirawa dengan NIM 018. Saya Clarissa Nadia Anjani dengan NIM 075. Oke, yang terakhir, perkenalkan nama saya Karina Malika Belkis dengan NIM 045. Nah, kali ini kita mau ajak kalian masuk ke dunia yang super menantang dan penuh angka ajaib untuk memprediksi masa depan dan keputusan yang literally nentuin nasib finansial jutaan orang. Wah, kayak apa tuh? Nah, kalian pernah nggak sih mikir misalnya, siapa sih yang lagi jagain perusahaan biar nggak tiba-tiba bangkrut 10 atau 20 tahun lagi? Tada! Disinilah peran para aktuaris. Nah, hari ini kita bakal ngebahas yang jadi tanggung jawab aktuaris, yaitu risiko kredit dan dana pensiun karyawan. So, udah siap ngeliat gimana cara kita ngubah angka jadi tameng pelindung masa depan? Selamat menyaksikan. Apa itu aktuaris? Aktuaris itu biasa dipanggil juru ramal keuangan perusahaan, but hold on. Bukan tukang ramal yang memakai bola kristal atau bikin ramuan khusus pakai kuali, tapi meramalnya menggunakan senjata super canggih, yaitu menggunakan matematika yang bikin kepala pusing, statistika tingkat dewa, dan teori ekonomi yang juga nggak main-main. Bayangin deh, tugas aktuaris itu memprediksi masa depan 1 tahun, 5 tahun, bahkan 50 tahun ke depan, dan mengubah semua ketidakpastian yang bikin deg-degan itu jadi angka-angka yang jelas, terukur, dan bisa dipercaya. Jadinya, manajemen punya pegangan yang kuat buat bikin keputusan strategis hari ini, tanpa perlu nebak-nebak atau gambling sama masa depan perusahaan. Aktuaris mode on. Setelah warming up di pembukaan, sekarang kita level up. Kita mau kupas tuntas dengan 2 risiko terbesar, yaitu risiko kredit dan dana pensiun karyawan. Langsung saja kita sambut topik pertama kita, yaitu risiko kredit. Let's go! Resiko kredit. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari bank dan lembaga keuangan, yaitu risiko kredit. Coba bayangin deh, suatu hari tiba-tiba banyak nasabah secara bersamaan gagal bayar kredit mereka. Chaos kan? Reputasi bank langsung hancur lebur, kepercayaan masyarakat ambyar, dan kalau parah, bisa-bisa bank tersebut kolaps. Serem kan? Nah, disinilah aktuaris jadi garda terdepan kita yang ngitung resiko ini secara ilmiah supaya bank nggak kaget kalau ada nasabah yang bermasalah. Jadi, apa saja sih yang kita hitung? Ada 3 faktor penting yang harus kami kasih ke bank untuk setiap nasabah. Yang pertama, kemungkinan gagal bayar atau probability of default. Ini adalah persentase seberapa besar si peminjam bakal gagal bayar dalam periode tertentu. Kami stalking total, riwayat kreditnya gimana, kondisi ekonominya stabil atau goyang, sampai data industrinya kita bedah habis. Intinya, seberapa riski orang ini. Yang kedua adalah kerugian bersih yang ditanggung bank. Nah, kalau dia beneran gagal bayar, kami harus tahu, oke, berapa sih kerugian realnya? Ini dihitung setelah semua upaya penagihan dilakukan dan jaminan dijual. Sisa utang yang benar-benar hangus dan gak bisa diselamatin lagi,
Ini yang jadi beban bank. Yang ketiga adalah jumlah pinjaman yang beresiko hilang. Ini adalah total nilai utang yang masih berjalan dan terancam hilang kalau si peminjam tiba-tiba declare bangkrut. Berapa banyak uang bank yang literally at stake di sini? Ketiga faktor ini harus dihitung dengan super hati-hati dan presisi tinggi karena jadi dasar penetapan risiko dan strategi mitigasi bank. Salah hitung bisa fatal akibatnya. Oke, next. Kita beralih ke topik selanjutnya. Dana pensiun. Nah, sekarang kita pindah ke tanggung jawab yang lebih berat dan long term, yaitu kewajiban imbalan kerja atau dana pensiun. Ini bukan cuma soal tahun depan atau 5 tahun lagi. Ini tentang 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Bayangin aja, sebuah perusahaan udah janji bakal ngasih pensiun ke karyawan yang masih muda, fresh graduate, dan baru mulai kerja. Nah, 40 tahun lagi mereka akan pensiun, dan dana itu harus tetap ada dan cukup. Di sini para aktuaris akan berperan sebagai juru hitung waktu. Mereka akan memastikan perusahaan nggak ngemplang janji mereka ke karyawan. Apa sih yang para aktuaris lakukan? Mereka akan menghitung valuasi aktuaria. Sederhananya, berapa banyak uang yang harus perusahaan siapkan hari ini untuk membayar semua tunjangan, pesangon, dan pensiun yang dijanjikan di masa depan kepada seluruh karyawan. Kenapa sih perhitungan ini penting banget? Karena kalau terjadi kesalahan dalam perhitungan ini, maka hal itu bisa menyebabkan defisit dana yang masif di masa depan. Ujung-ujungnya, pemilik perusahaan yang harus rokok kocek dalam-dalam untuk menutupi kekurangannya. Atau lebih parahnya lagi, para karyawan nggak akan dapat pensiun yang dijanjikan. Tragis bukan? Jadi, mereka akan memastikan kewajiban masa depan tercermin secara jujur dan transparan di laporan keuangan perusahaan. No hidden bombs, no surprise attack di masa depan. Wah, nggak kerasa sudah selesai topik pembahasan kita kali ini. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan satu hal penting, yaitu aktuaris adalah jembatan yang menghubungkan janji masa depan dengan keputusan finansial hari ini. Kami memastikan bank siap menghadapi risiko gagal bayar janji pensiun kepada karyawan agar benar-benar bisa terpenuhi. Dan perusahaan nggak kaget sama bom waktu finansial di masa depan. Risiko sudah kami hitung dengan presisi tinggi. Sekarang tinggal eksekusi dari Anda. Ingat, masa depan itu nggak bisa ditebak, tapi bisa diprediksi dan dipersiapkan. Dan itulah yang aktuaris lakukan setiap hari. Dan yap, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.